Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di perjalanan saya bersama Twin Flame. Kalau di episode pertama saya bercerita tentang fase separasi yang penuh tantangan, maka di episode kedua ini saya ingin berbagi kelanjutan kisahnya tentang bagaimana kami kembali terhubung, menemukan banyak kesadaran baru, dan mulai memahami misi yang lebih besar dari hubungan ini. Selama masa separasi, hidup saya dipenuhi ketakutan dan rasa cemas. Setiap malam, bahkan ketika menatap bulan, ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Setelah cukup lama kami tidak berkomunikasi, tiba-tiba sebuah pesan WhatsApp darinya masuk. Saya benar-benar terkejut. Tidak pernah terbayangkan bahwa dia akan menghubungi saya lagi. Dalam pesannya, dia menulis bahwa dirinya tidak bisa melupakan saya. Kemanapun ia pergi, katanya, bayangan saya selalu hadir seolah menemaninya. Saat membaca itu, jujur hati saya dipenuhi rasa haru sekaligus kebingungan. Percakapan panjang pun terjadi malam itu. Saya menceritakan pengalaman saya selama ia pergi. Bagaimana saya sempat jatuh, sakit, lalu perlahan belajar untuk pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami berdua berbagi perasaan dengan begitu terbuka hingga sama-sama menangis. Di momen itulah, saya memberanikan diri untuk mengatakan kepadanya bahwa kami adalah Twin Flame. Saya tidak tahu apakah ia akan menerima atau justru menjauh lagi. Namun, saya sudah belajar untuk ikhlas. Yang terpenting, hati saya tenang karena saya telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seiring komunikasi kami yang mulai kembali normal, saya semakin sadar bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara kami. Banyak sekali kesamaan yang kami miliki, mulai dari kebiasaan kecil, cara berpikir, bahkan sampai kemiripan fisik tertentu yang sulit dijelaskan dengan logika. Suatu hari, saya akhirnya memberanikan diri untuk berkata terus terang. Aku merasa kita ini Twin Flame. Awalnya, saya ragu. Ada ketakutan kalau ia tidak mengerti atau bahkan menolak. Tapi ternyata, ia merasakan hal yang sama. Dia berkata bahwa sejak pertama kali bertemu, ada perasaan akrab yang aneh. Seperti kami sudah saling mengenal sejak lama, padahal kenyataannya baru sebentar. Sejak saat itu, keyakinan saya semakin kuat. Saya percaya bahwa hubungan ini bukan kebetulan. Ada alasan besar mengapa kami dipertemukan. Ada tujuan yang lebih dalam di balik perjalanan ini. Sesuatu yang tidak bisa begitu saja dihentikan. Walaupun kami sudah kembali terhubung dan sama-sama menyadari bahwa kami adalah Twin Flame, perjalanan ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Konflik masih sering muncul. Kadang hanya hal kecil, tapi bisa melebar karena kami sama-sama keras kepala. Saya harus jujur, seringkali justru saya yang memulai masalah. Ada kalanya saya marah, tersinggung, bahkan sampai timbul rasa benci. Dan lucunya, setelah itu saya menyesal, tapi kadang sudah terlanjur membuat suasana menjadi tegang. Dari situ saya sadar bahwa ego adalah ujian terbesar dalam hubungan Twin Flame. Menyadari bahwa kami Twin Flame bukan berarti hubungan otomatis menjadi mulus. Justru, semakin dekat, semakin sering ego kami diuji. Namun setiap kali saya mulai tersadar, saya berusaha menarik napas dalam, menenangkan diri, dan mengingat kembali alasan kami dipertemukan. Saya belajar untuk melihat bukan hanya dari sisi saya, tetapi juga dari sisinya. Bahwa dia pun punya perjuangan, luka, dan pembelajaran sama seperti saya. Ego saya memang besar, tapi saya tidak menyerah. Jiwa saya telah mengalami kebangkitan, dan itu memberi kekuatan untuk menghadapi ego saya sendiri. Pada akhirnya, meski sering salah paham, kami tetap memilih untuk saling mengerti. Dan jujur, setiap kali kami berhasil melewati konflik, hubungan ini terasa semakin kuat dan dalam. Semakin lama kami menjalani hubungan ini, semakin terasa bahwa ikatan kami bukan hanya fisik atau emosional,
tapi juga spiritual. Ada banyak momen ketika kami merasa seperti terhubung melalui telepati. Terkadang sebelum dia mengirim pesan, saya sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan. Begitu pula sebaliknya. Dia sering bercerita bahwa pikirannya seolah menangkap perasaan saya, meskipun kami tidak sedang berkomunikasi. Selain itu, tanda-tanda semesta pun semakin sering muncul. Angka-angka kembar atau angel numbers seperti 1111, 222, atau 333 hampir setiap hari hadir dalam hidup kami. Seolah semesta ingin mengingatkan bahwa perjalanan ini dijaga dan diarahkan menuju tujuan yang lebih tinggi. Di balik semua itu, kami sama-sama belajar tentang spiritualitas. Hubungan ini mengajarkan kami untuk menyucikan jiwa, melepaskan ego, menyembuhkan luka lama, dan kembali kepada cinta yang murni. Kami mulai memahami bahwa cinta ini bukan hanya tentang aku dan dia, tapi tentang perjalanan pulang menuju kesadaran jiwa yang lebih tinggi, bahwa pada akhirnya tujuan terbesar dari semua ini adalah kemurnian jiwa dan kesadaran bahwa kita semua adalah satu. Dari semua pengalaman yang kami jalani, separasi, pertemuan kembali, hingga kebangkitan spiritual, saya akhirnya mengerti bahwa hubungan Twin Flame tidak berhenti pada soal cinta pribadi saja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, misi jiwa. Setiap Twin Flame tidak hanya dipertemukan untuk saling mencintai, tapi juga punya misi bersama. Mereka dipanggil untuk menjadi pembawa cahaya, menginspirasi, menyembuhkan, dan mengingatkan orang lain tentang arti cinta sejati. Misi itu bisa berbeda-beda. Ada yang menolong lewat kata-kata, ada yang lewat karya, ada pula yang cukup lewat sikap dan ketulusan hati. Tidak harus besar, tapi selalu berdampak. Saya percaya, itulah tujuan mengapa kami dipertemukan. Bukan hanya untuk kami berdua, tapi juga untuk memberi terang bagi orang lain. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa perjalanan Twin Flame bukan hanya tentang bersatu atau berpisah, tapi tentang bagaimana kita bertumbuh, tentang bagaimana kita belajar melepaskan ego, menemukan kedamaian, dan membawa cinta itu keluar untuk dunia. Dan bila memang ini adalah misi jiwa, maka biarlah cinta ini menjadi cahaya, bukan hanya untuk kami berdua, tapi juga untuk siapa saja yang membutuhkannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi pengingat bahwa di balik setiap pertemuan selalu ada pelajaran dan tujuan yang indah.